tomat. Pengertian saus tomat. Saus tomat merupakan salah satu produk yang termasuk dalam kelompok olahan atau awetan dengan tekstur setengah basah. Karakteristik saus tomat. Saus tomat terbuat dari tomat yang masak, yang diolah dengan bumbu-bumbu tertentu. Bau, warna, rasa, dan aroma khas tomat. Pemilihan tomat berdasarkan kematangan tomat, umur, dan tidak diserang hama. Bahan utama dan bahan tambahan untuk membuat saus tomat. Bahan utamanya adalah tomat. Bahan tambahan adalah pepaya, gula pasir, garam, cuka, dan rempah-rempah. Saus cabai. Saus sambal merupakan saus yang diperoleh dari bahan utama cabai yang baik. Disebut saus cabai karena dalam produk ini selain tomat sebagai bahan utamanya ditambahkan sejumlah cabai. Karakteristik saus cabai. 1. Komponen utamanya yaitu tomat dan sejumlah cabai yang relatif sedikit. 2. Dihasilkan dari cabai yang diolah dengan bumbu-bumbu tanpa penambahan bahan pangan. 3. Aroma, rasa, dan warna yang normal. Bahan utama dan bahan tambahan. Bahan dasar: buah tomat merah dan cabai merah. Jenis cabai: 1. Cabai merah keriting dan cabai merah lilin atau teropong. Bahan tambahan: 1. Gula putih, 2 bawang putih, 3 jahe, 4 pala, 5 merica, 6 kayu manis, 7 ketumbar, 8 kapulaga, 9 cuka, dan 10 garam. Karakteristik keripik sayuran. 1. Memiliki tekstur yang renyah. 2. Terbuat dari bahan baku sayuran. 3. Memiliki bentuk yang sama dengan bahan baku. Dan 4. Warna menyerupai bahan baku. Utama dan bahan tambahan. Bahan utama yaitu sayur-sayuran, dan bahan tambahan tepung tapioka, tepung beras, dan bumbu. Proses penggorengan keripik sayuran dengan cara deep frying. Yang pertama, sortasi, yaitu dengan tujuan memisahkan sayuran segar dan busuk. Yang kedua, penirisan, yaitu bertujuan untuk mengecilkan ukuran dari sayuran. Yang ketiga, pembuatan adonan. Bahan utama tepung tapioka dan beras dengan perbandingan 80% dan 20%. Yang keempat, pencelupan. Yang kelima, penggorengan. Dan yang keenam, penirisan. Penggorengan keripik sayuran dengan cara vacuum frying. Biasanya metode ini digunakan untuk menggoreng wortel, buncis, dan kentang dengan tekanan yang sangat rendah. Menentukan kebutuhan alat serta cara penggunaannya dalam pengolahan sayuran non-fermentasi. Yang pertama, timbangan. Timbangan digunakan untuk menimbang bahan yang akan digunakan. Timbangan dibagi menjadi 3, yaitu A. Timbangan manual, dapat memuat berat 1 kg dalam akurat 0,1 gram. B. Timbangan manual, kapasitas 5 kg. C. Timbangan gantung, kapasitas 100 kg. Yang kedua, gelas ukur, berfungsi untuk mengukur volume atau alat untuk pengganti gelas minum atau 200 gram, kapasitas 10-1000 ml. 3. Termometer, untuk mengukur suhu atau temperatur yang dapat digunakan termometer atau sebagai tanda secara fisik, seperti suam-suam kuku sekitar 40-50 derajat Celcius. Termometer dapat dibagi 2, yaitu yang pertama, temperatur laboratorium, digunakan untuk mengukur suhu air angin atau air yang sedang dipanaskan. Yang kedua, termometer pusut, digunakan untuk segala jenis makanan, terutama untuk hidangan yang dipanggang. Yang keempat,
termokapel, digunakan untuk makanan yang dipanggang dan juga makanan cair seperti sup. 5. Termometer tembak, digunakan untuk mengukur suhu berbagai jenis tanpa harus ditempelkan. 6. Saringan, untuk menyaring bahan dalam keadaan dingin atau suhu kamar. Apabila bahannya panas, bisa menggunakan saringan kawat. 7. Blender untuk penghancur buah seperti tomat, pepaya, cabai, dan juga bumbu. 8. Panci, untuk memanaskan air blanser, merebus, dan mengukus. 9. Wajan. 10. Kompor, digunakan untuk memasak atau pemanas yang memiliki kemampuan kebutuhan seperti tungku, kompor minyak tanah, atau kompor gas. 11. Pisau, untuk memotong atau mengupas, mengiris bahan maupun bumbu lainnya. 12. Baskom, untuk wadah segala bahan, alat pencuci, merendam bahan. 13. Sotil atau pengaduk, digunakan untuk mengaduk benda saat mengolah dan dalam bentuk panjang sesuai kegunaannya. 14. Mesin penggoreng vakum, untuk menggoreng buah-buahan atau sayuran dengan menggunakan sistem penggorengan hampa udara. 15. Peniris, untuk memisahkan bahan dengan cairan. Menerapkan proses dan melakukan pengecilan ukuran sayuran. Bahan dan alat pembuatan saus tomat. Bahan yang digunakan yaitu ada tomat, pepaya, gula pasir, garam, bawang putih, bawang merah, asam cuka dapur 25%, kayu manis, cengkeh, jahe, pala, dan juga ketumbar. Dan alat-alat yang digunakan yaitu blender, pisau, panci, wajan, kompor, kain penyaring, baskom plastik, pengaduk, saringan plastik, dan juga botol jam. Diagram alir pembuatan saus tomat. Tomat dan bumbu dilakukan secara bersamaan. Tomat melewati proses blanching dan penghancuran, sedangkan bumbu melewati proses preparasi dan penghancuran. Kemudian, tomat dan bumbu dilakukan proses pemasakan hingga mengental. Setelah itu dilakukan proses pengemasan dan juga dilakukan proses sterilisasi. Kemudian dilakukan proses pendinginan dan jadilah saus tomat. Bahan dan alat pembuatan saus sambal. Bahan yang digunakan yaitu tomat, cabai, gula pasir, garam, bawang putih, bawang merah, asam cuka dapur 25%, kayu manis, cengkeh, jahe, pala, dan juga ketumbar. Dan alat-alat yang digunakan yaitu blender, pisau, panci, wajan, kompor, kain penyaring, baskom plastik, pengaduk, saringan plastik, dan juga botol jam. Diagram alir pembuatan saus sambal. Cabai dan juga bumbu dilakukan secara bersamaan. Cabai melewati proses blanching dan juga penghancuran, sedangkan bumbu melewati proses pembuangan isi dan penghancuran. Kemudian cabai dan bumbu dilakukan proses pemasakan hingga mengental. Pada saat mengental ditambahkan cuka. Kemudian dilakukan proses pengemasan. Setelah itu dilakukan proses sterilisasi dan dibiarkan sampai dingin atau melewati proses pendinginan. Dan jadilah saus sambal. Bahan dan alat pembuatan keripik sayuran. Bahan-bahan yang digunakan hanya dua, yaitu sayuran yang akan digunakan sebagai keripik sayuran dan juga minyak goreng secukupnya. Alat-alat yang digunakan yaitu pisau, neraca, panci, pengaduk, baskom, kantong plastik ukuran 0,25 kg, 1 unit penggorengan, serok, penjapit, dan telenan. Diagram alir pembuatan keripik sayuran. Pertama-tama, sayuran dicuci hingga bersih atau melewati proses pencucian.
Kemudian melewati proses penirisan, setelah itu melewati proses pelapisan, kemudian melakukan proses penggorengan, setelah itu dilakukan proses pengurangan minyak, kemudian dilakukan pengemasan dan jadilah keripik sayur. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.